kita izin Dr. Panco melanjutkan acara selanjutnya, yaitu materi yang akan dibawakan oleh Dr. Titi Sundari, spesialis paru konsultan FISR dengan surveillance PAP dan HAP. Dr. Titi Sundari, beliau adalah seorang spesialis penyakit paru konsultan FISR dan beliau adalah sekarang sedang mengambil spesialis apa? Sorry, pekerjaan beliau sekarang sebagai ketua. Beliau pernah menjadi ketua Komite PPI Nasional Mutu Kemenkes, anggota Komnas PP di Komite Nasional Mutu Kemenkes RI, juga sebagai ketua TB.RS Sulianti Saroso, dokter pendidik klinis Profesor Dr. Sulianti Saroso Jakarta, atau Komite PPI di Rumah Sakit Profesor Dr. Sulianti Saroso, anggota Komnas Pencegahan Pengendalian Komite Nasional Mutu Kemenkes RI, anggota PP Perdalin, Ketua Komite Mutu dan Keselamatan Pasien Pengendalian Infeksi Rumah Sakit Profesor Dr. Sulianti Saroso. Beliau adalah fasilitator TB Nasional Provinsi DKI Jakarta, fasilitator Care Support and Treatment HIV dan AIDS, fasilitator pelatihan pencegahan pengendalian infeksi rumah sakit, fasilitator tim gerak cepat KLB wabah. Kepada Dr. Titi Sundari, kami persilahkan waktu 40 menit dari sekarang. Silakan, Dok. Terima kasih, Bu Halo, Rohani. ya, Suara saya jelas terdengar dari sana, Ibu? jelas, jelas, Baik, sangat jelas. baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam Waalaikumsalam. sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, para peserta, materi yang akan saya bawakan adalah tentang update surveillance terkait HAP dan VAP sesuai dengan guideline WHO 2024. Baik, saya akan share screen. Ya, belum di slide show, Dok. Oke, siap, Dok. Baik, terima kasih. Bapak, Ibu, dan sejawat semuanya, ventilator associated pneumonia merupakan satu dari infeksi yang sering terjadi pada pasien kritis di ICU. Terjadi pada 10-20% pasien di ruang intensif. Dengan tindakan intubasi, itu akan meningkatkan risiko VAP sampai 6-21 kali. Dan apabila sampai terjadi VAP ini akan meningkatkan morbiditas, lama rawat akan memanjang, meningkatkan juga risiko kematian, beban ekonomi, dan juga psikis pada pasien dan keluarga. Pasien yang tadinya mungkin masuk dengan kondisi stroke, kemudian parunya tidak apa-apa, terpaksa dilakukan intubasi karena life saving dan beberapa hari kemudian ternyata timbul ventilator associated pneumonia. Tentunya itu akan menambah beban kepada pasien, menambah beban juga ekonomi, menambah beban juga pada keluarga. Di sini definisinya adalah infeksi saluran nafas pada pasien terintubasi berhubungan dengan lama pemakaian. Nah, infeksi saluran napas pada pasien terintubasi itu berhubungan dengan lama pemakaian ventilator mekanik dan pemakaian antibiotik yang lama. Makin lama pasien tersebut mendapatkan tindakan ventilasi atau ventilator mekanik, tentunya risiko untuk terjadinya VAP ini juga makin besar. Demikian juga pemakaian antibiotiknya. Pada kasus-kasus di mana pasien tersebut terjadi VAP di awal-awal atau disebut early onset, maka pemakaian antibiotiknya mungkin masih yang sensitif. Tetapi makin lama dia dirawat dengan ventilator, maka makin resiko untuk terjadinya kuman-kuman yang multidrug resisten juga akan makin besar, sehingga dengan demikian antibiotik pun yang dipakai juga akan makin yang jenisnya yang makin tinggi-tinggi ya, sehingga hal itu akan menimbulkan beban juga dari pembiayaannya. Di US estimasinya adalah 40.000 USD untuk perawatan di ICU. Bapak Ibu dan sejawat,
tentang surveillance HAP dan VAP ini yang kita pakai, yang kita anut biasanya adalah memang yang targeted surveillance. Kita sudah mengkerucutkan misalnya di ICU atau di tempat-tempat yang memang mempunyai risiko tinggi untuk terjadinya kasus HAIS ini. Tidak di semua ruangan karena hal itu akan menambahkan biaya. Nah, surveillance ini merupakan suatu sistem informasi untuk HAIS terkait situasi, tren, faktor risiko untuk melakukan deteksi dini, mengambil keputusan, dan perencanaan selanjutnya. Jika Bapak Ibu melihat pada grafik di sebelah kanan, kita lihat misalnya ini sebagai suatu contoh, di awal-awal tidak ada kejadian, ya. Kemudian terjadi di bulan Agustus atau bulan September ini tinggi sekali. Hal itu akan membuat kita merencanakan, juga mengevaluasi apa sebenarnya yang sedang terjadi, terutama apabila misalnya terjadi lonjakan sangat tinggi. Hal ini akan menyebabkan kita memikirkan apa yang harus kita lakukan selanjutnya terkait supaya ini tidak terjadi lagi, supaya kita bisa turunkan lagi eh, angka atau insiden rate dari kasus-kasus seperti ini. Yang jadi problem, Bapak Ibu, seperti juga tadi disampaikan oleh teman kita dari Rumah Sakit Jatinegara, Hermina ya tadi, Jatinegara tadi, bahwa penetapan satu diagnosis atau definisi terkait hal ini ya sering sulit. Terjadi gap antara klinisi dan juga antara komite PPI mana ini yang akan dipakai. Karena sebetulnya kalau kita lihat saat ini bahwa definisinya pun berbeda. Definisi untuk klinisi akan berbeda dengan definisi untuk surveillance, gitu ya. Nah, ini sehingga akhirnya menjadi problem, menjadi katakanlah dalam tanda kutip silang sengketa antara klinisi yang menetapkan ini bukan, tetapi menurut PPI, wah ini sesuai dengan standar atau dari guideline atau dari pedoman yang dianut untuk menentukan itu masuk ke dalam dimasukkan ke dalam eh, sistem surveillance. Bapak Ibu dan sejawat, ini tadi mungkin sudah disampaikan oleh Dokter Pancu bahwa kita perlu menentukan definisi yang terstandar dan tervalidasi. Dan karena belum ada definisi kasus yang disetujui secara universal dan standar untuk penggunaan global, terutama dengan sumber daya terbatas, maka CDC US dan CDC Eropa menawarkan definisi pengawasan HAI yang terstandar, yang bisa digunakan secara luas di banyak negara, namun seperti masih tetap tidak belum bisa dilaksanakan karena adanya keterbatasan kemampuan laboratorium, diagnosis, dan pencitraan. Sehingga akhirnya dengan buku saku ini, WHO mengembangkan definisi kasus yang disederhanakan untuk pengawasan HAIS. Nah, di antaranya salah satunya adalah untuk pneumonia. Kita melihat definisi sebelumnya dari VAP berdasarkan Permenkes 27 tahun 2017 yang sampai saat ini kita masih anut karena memang belum ada pergantiannya walaupun masih proses, yaitu infeksi saluran napas bawah yang mengenai parenkim paru setelah pemakaian ventilasi mekanik lebih dari 48 jam dan sebelumnya tidak ada tanda-tanda infeksi saluran napas. Jadi di sini pendekatannya adalah sudah terpasang ventilasi mekanik lebih dari 48 jam atau sekarang mungkin kita tidak memakai lagi jam, kita memakai lebih dari 2 hari kalender dan sebelumnya tidak ada tanda-tanda infeksi saluran napas. Berdasarkan NHSN dari CDC 2024 adalah suatu pneumonia pada pasien yang mengalami ventilator atau mendapat tindakan ventilasi mekanik lebih dari 2 hari kalender berturut-turut dengan hari pertama itu dianggap sebagai dengan date of event-nya dianggap sebagai eh, dengan pada hari pemasangan ventilator itu dianggap sebagai hari pertamanya. Nah, Bapak Ibu dan sejawat, tahun 1991 terkait surveillance VAP ini ada sejarahnya. Tahun 1991 dulu ada yang namanya CPIS. Mungkin pada eh, di Indonesia pun sampai sebelum 2017, sebelum dikeluarkannya PMK 27 tahun 2017,
itu pedoman PPI masih memakai CPIS ini. Ada di buku pedoman PPI tahun sebelum-sebelum ada Permenkes 27 2017 itu tentang CPIS ini atau Clinical Pulmonary Infection Scores Calculation yang sebetulnya dibuat tahun 1991. Jadi sudah sangat lama. Di antaranya di sini komponen yang dilihat adalah suhu, sel darah putih, sekresi tracheal, fotorongsen, kultur, kemudian juga PaO2 per FiO2, jadi kebutuhan dari oksigenasi. Namun, Bapak Ibu, sejak PMK 27 2017, CPIS ini tidak dipakai. Demikian juga dengan PDPI, Persatuan Dokter Paru Indonesia juga tidak memakai CPIS ini untuk melakukan diagnostik sebagai pasien itu terdiagnosis VAP atau tidak. Demikian juga pada saat APSIK sebelumnya di Singapura saya sempat pernah menanyakan tentang CPIS ini dan ternyata banyak negara yang sudah tidak memakai CPIS ini untuk mendiagnosis tentang VAP. Kemudian ada yang namanya VAE, Ventilator Associated Events untuk surveillance yang dikembangkan oleh CDC itu sekitar tahun 2013. Di mana di sini ada kriterianya, yaitu pasien sudah mendapatkan lebih dari 2 hari pemasangan ventilator. Kalau misalnya dia sudah di off ataupun ternyata saat ini sudah di off, setidaknya sebelumnya dia sudah pernah menjalani mendapatkan pemasangan ventilator selama lebih dari 2 hari. Di sini juga ada baseline-nya, ya, di mana ada kondisi stabil selama 2 hari, di mana pada saat itu ada penurunan dari eh, FiO2 atau PEEP-nya. Jadi ada kondisi di mana pasien itu misalnya tadinya sempat dia masak ventilator, tapi sempat membaik. Sehingga apabila ada episode selanjutnya, maka ada fase di mana ada periode baseline ini. Di mana dia selama 2 hari dia mendapatkan kondisi perbaikan sebelum dia misalnya muncul kembali ventilator. Kemudian ada ventilator associated condition di mana pada saat setelah dia baseline, ini ada peningkatan dari fraksi oksigennya lebih dari 0,2 selama lebih dari 2 hari, atau terjadi peningkatan dari PEEP-nya lebih dari 3 cm H2O lebih dari 2 hari. Kemudian ada juga IVAC, Infection Related Ventilator Associated Complication, di mana di situ terjadi suhu yang meningkat, kemudian sel darah putihnya meningkat atau bahkan dia turun dari kurang dari 4.000. Dan ada pemberian antibiotik antimikroba baru yang diberikan dan dilanjutkan lebih dari 4 hari. Kemudian selanjutnya ada PVEP atau Possible Ventilator Associated Pneumonia, di mana di situ ada tambahan dari kultur, baik dari mungkin dari aspirasi ETT atau dapat dari bal atau dari brushing dari jaringan, ya, ataupun kualitatif, misalnya didapatkan dari staining gram, ya. Kemudian juga dari mikroskleroorganisme yang bisa didapat dari cairan pleura atau ataupun misalnya histopatologi atau secara serologi seperti pada legionella dan sebagainya. Jika Bapak Ibu melihat ini, tentunya ini akan agak sulit tentunya. VAE ini agak sulit. Bapak Ibu bisa melihat pada selanjutnya. Nah, ini. Jadi di sini ada kondisi dia stabil dulu lebih dari 2 hari, terjadi perburukan respirasi, di mana terjadi tadi peningkatan FiO2 fraksi oksigennya, peningkatan dari PIIP-nya, ya. Kalau iya, dia masuk ke VAE, Ventilator Associated Event. Kemudian lihat lagi, ternyata selanjutnya ini kalau ada demam, ada leukositosis atau leukopenia, ada pemakaian antibiotik atau antimikroba yang baru dan lebih dari 4 hari, maka dia bisa masuk ke
masuk ke bawah lagi ke infection related ventilator associated complication. Kalau tidak ada, dia ke ventilator associated condition, jadi bukan kondisi infeksi, ya. Nah, kalau Bapak Ibu bisa melihat di sini tuh akan bingung nih. Mana ya VAE, VAC, IVAC, VAP. Cukup agak rumit untuk dijalankan untuk apabila ini untuk surveillance. Namun demikianlah waktu itu ini dipakai dan ternyata ada beberapa penelitian ada yang menyampaikan untuk sensitivitas VAE ini hanya sekitar 30% dibandingkan untuk CPIS. Jadi pemakaian VAE pun untuk mendiagnosis pneumonia VAP pun ini juga masih ada kendala-kendalanya. Nah, ini tadi terakhir kalau dia ada hasil kultur dan sebagainya, dia baru masuk ke probable ventilator assisted breathing. Jadi masih probable, ya. Nah, ini adalah yang kita pakai, mungkin Bapak Ibu juga memakai dari PMK 27 tahun 2017, di mana kalau HAP adalah infeksi akut parenkim paru setelah pasien dirawat lebih dari 48 jam atau lebih dari 2 hari kalender tanpa dilakukan intubasi dan sebelumnya tidak menderita infeksi saluran napas, masuk ke rumah sakit dengan kondisi paru-parunya baik, kemudian karena tirah baring yang lama, ya, tidak gerak karena kondisi pasiennya sakit berat ataupun karena fraktur yang banyak dan sebagainya sehingga tidak terjadi mobilisasi, maka hal itu akan juga bisa terjadi kondisi HAP atau ortostatik orthostatic healthcare associated pneumonia. Nah, ini kriteria inklusinya yang masukkan dalam surveillance itu demam dari 38, ada leukopenia atau leukositosis, kemudian dahak purulen, fraksi oksigen, dan sebagainya. Ini untuk kriteria HAP berdasarkan PMK. Nah, sekarang eh, untuk kalau untuk misalnya untuk kriteria surveillance VAP, nih untuk surveillance VAP, maka tadi ya Bapak Ibu bahwa dia mendapatkan pemasangan ventilasi mekanik lebih dari 48 jam atau lebih dari 2 hari dan sebelum tidak ada temukan infeksi saluran napas dengan kriteria inklusi adalah seperti ini bahwa ada minimal demam, leukopeni, kemudian leukosit atau leukositosis, sputum purulen, fraksi oksigen dan sebagainya ya. Di sini kriteria eksklusi untuk mereka yang sudah pernah dilakukan pemasangan ventilator sebelumnya dari misalnya rumah sakit lain, maka ini tidak masuk dalam kriteria surveillance ini. Nah, Bapak Ibu, kita akan sekarang masuk yang tadi yang disebut dengan kenapa ada perbedaan game. Ini tadi yang saya sebut adalah tentang untuk surveillance. Nah, ini sekarang saya akan menyampaikan tentang klinis. Itu sebabnya definisi klinis dan definisi untuk surveillance itu memang nggak beda. Ini yang saya ambil dari NHSN. Sama-sama NHSN mengeluarkan definisi klinis untuk VAP dan untuk surveillance dia memakai VAE. Di sini untuk VAP klinis ditekankan lebih kepada satu yang pertama di situ disebut adalah chest X-ray sebetulnya. Di situ chest X-ray ada infiltrat baru, progresif, persisten, konsolidasi, kavitas dengan gejala demam, leukopeni, penurunan status mental. Dan dua gejala, ada sputum purulen, ada sesak, nah RR bertambah atau takut nih batuk yang memburuk, ada ronki, ada suara nafas yang mengeras atau suara nafas bronkial atau bronkoviskuler, terjadi perburukan AGD, desiterasi, PA oksigen dan perbandingan rasio PaO2 dengan FiO2 kurang dari 240, terjadi kebutuhan dari oksigen yang meningkat dan perlu ventilator. Nah, ini alternatif kriteria VAP klinis Bapak Ibu seperti tadi disebutkan bahwa selain tadi ada rongsen, di sini ada perburukan AGD, kebutuhan oksigen meningkat, gejala-gejala di sini ini adalah anak untuk kurang dari 1 tahun dan ini adalah gejala untuk anak-anak yang kurang dari 12 tahun. Sehingga Bapak Ibu bisa melihat bahwa di sini menentukan VAP itu berdasarkan klinis oleh klinisi tentunya akan berbeda dengan yang ditentukan Bapak Ibu terkait surveillance. Ya.
Nah, ini adalah klinisnya tadi yang saya ambil dari VAA, dari NHSN tentang klinis VAP. Di sini utamanya adalah imaging, ya. Pertama, Bapak Ibu bisa lihat di sini imaging, X-ray yang didulukan. Baru setelahnya kemudian sign of symptom, gejala, baru setelah itu dilakukan adalah untuk mikrobiologinya. Baik itu mikrobiologinya itu kultur atau serologi dan sebagainya. Di sini untuk klinis membagi ada penuh satu, ada penuh dua, ada penuh tiga. Ya, tetapi Bapak Ibu bisa melihat bahwa utamanya yang dilihat di sini untuk klinisi adalah imagingnya, adalah ronsennya, ada infiltrat, konsolidasi atau kavitasi atau perimutase dan sebagainya dan sebagainya. Baru setelah itu gejalanya, demam, leukopeni, gangguan status mentalnya, kemudian ada penuh satu tentang gejala-gejala ada dahak, sesak, kebutuhan oksigen dan sebagainya. Kemudian pada ada penuh dua yang hubungannya itu nanti ditemukan apabila ada virus, ada kondisi-kondisi kuman yang ditetapkan secara serologi, dan kemudian kalau yang untuk penimbun tiga, ini untuk pada pasien-pasien imunokompromis. Itu disebut penuh satu, penuh dua, dan penuh tiga. Ini pada anak-anak juga sudah ada khusus algoritmenya untuk menentukan. Tapi Bapak Ibu bisa melihat bahwa di sini untuk klinisi yang nomor satu dilihat adalah imagingnya. Kenapa demikian? Karena foto itu bisa menganulir atau menyatakan bahwa gambarannya memang sesuai dengan pneumonia. Kenapa? Sering orang ronki, sering orang suara napasnya meningkat, tapi sebetulnya dia mungkin bukan pneumonia, tetapi mungkin TB. Atau gambaran-gambaran ada ronki, ternyata dia bronkitis atau bronkiektasis. Itu sebabnya pada klinisi, ini adalah secara diagnostik, maka itu penetapan utamanya adalah pada imaging. Nah, sekarang bagaimana untuk surveillance? Bapak, Ibu, dan sejawat semua, pada buku saku atau buku practical handbook berdasarkan WHO 2024 dan dikeluarkan baru saja sekitar Oktober lalu, ini definisi khas ini untuk surveillance ini yang tadi disebutkan bahwa ada problem dalam menetapkan bahwa eh, nggak bisa ditetapkan karena nggak ada kultur, nggak bisa ditetapkan karena ternyata nggak ada rongsen atau eh, ada fasilitas-fasilitas yang kita nggak miliki gitu ya. Nah ini WHO itu memberikan definisi untuk HAIS atau dalam hal ini yang akan kita bahas adalah VAP dan HAP itu pada sumber daya yang terbatas. Di sini membagi ada secara mikrobiologi terkonfirmasi, jadi pneumonia yang terkonfirmasi dengan mikrobiologi, pneumonia yang terkonfirmasi dengan radiologi, pneumonia yang terkonfirmasi atau pneumonia klinis saja yang disebut dengan PNMC, dan satu lagi adalah ventilator associated pneumonia, di mana ventilator associated pneumonia ini bisa dari PNMA, di mana dia terkonfirmasi dengan mikrobiologi, bisa PNMB yang dikonfirmasi dengan X-ray atau radiologi, atau klinis. Ditambah pasien tersebut mendapatkan tindakan ventilasi mekanis atau intubasi kurang atau sama dengan 2 hari sebelumnya, ya, sampai ditemukan pertama kali salah satu komponen dari definisi pneumonia tersebut. Ya, jadi Bapak Ibu di sini lebih mudah. Jadi nggak ada lagi alasan bahwa oh saya nggak bisa melakukan surveillance VAP atau HAP karena nggak ada kultur. Ya, karena dalam buku saku atau buku practical handbook ini oleh WHO itu lebih disederhanakan lagi. Sekarang kita beranjak pada bagaimana sih sebetulnya untuk PNMA, di mana kriteria pneumonia itu terkonfirmasi dengan mikrobiologi. Di sini Bapak Ibu melihat bahwa pasien setidaknya punya 2 gejala.
klinis. Apakah itu demam, atau batuk, atau dahak purulen, atau takipne, atau saturasi oksigen kurang dari 94%, atau menurun lebih dari 3%, atau kebutuhan oksigennya meningkat. Ya, ini bisa bentuknya adalah misalnya fraksi oksigen yang dibutuhkan lebih tinggi, ya, kebutuhan oksigennya lebih tinggi, dan sebagainya. Atau auskultasinya indikasi pneumonia. Ada suara nafas yang meningkat, suara nafas bronkial, atau suara nafas bronkofesikuler, di mana pada saat kita mendengar, suara nafasnya lebih terdengar lebih keras. Ya. Bukan seperti vesikuler, tapi suara nafasnya lebih mengeras karena adanya konsolidasi sehingga hantaran udara memudahkan kita mendengarkan suara nafas pasien tersebut lebih keras. Ya. Atau krekel, ya. Kemudian atau ronki dan sebagainya. Setidaknya dari dua gejala tadi dan chest X-ray atau CT scan. Pada rumah sakit yang mendapatkan atau memiliki fasilitas yang cukup bagus, kadang-kadang dengan gambaran foto rongsen itu gambaran infiltratnya belum tampak. Ya. Contoh dulu pada waktu kita mendiagnosis COVID awal-awal, karena gambarannya ground glass appearance, kita kadang membutuhkan CT scan untuk mengetahui bahwa dalam foto X-ray mungkin belum kelihatan, tapi CT scan akan kelihatan ground glass appearance-nya ini. Nah, pada kondisi di mana rumah sakit tersebut rumah sakit besar dan mampu untuk melakukan misalnya untuk menentukan definisinya tadi dengan karena nggak bisa melihat dengan foto dada saja, itu bisa pakai CT scan yang menunjukkan pneumonia. Dan ada mikroorganisme yang diisolasi dari setiap mikrobiologi positif dari sampel pernapasan, baik kuantitatif ya dari tadi misalnya bal ataupun dari ETT atau dari atau yang non kuantitatif misalnya biasa dari semirgram atau serologi ya misalnya legionella dan sebagainya itu bisa kita lihat itu masuk di pneumonia yang terkonfirmasi mikrobiologi. Dan atau misalkan sudah dilakukan kultur darah dan hasil kultur darahnya menunjang untuk terjadinya suatu kondisi pneumonia tersebut. Jadi Bapak Ibu, ini adalah PNMA, di mana ada gejala klinis setidaknya 2, ditambah X-ray, ditambah kultur mikrobiologinya tadi, dan atau kultur darah. Itu adalah kita bisa masukkan dia dalam surveillance masuk ke PNMA. Bagaimana dengan PNMB? Tadi setidaknya 2 gejala atau demam, batuk, atau purulan, atau takipnu, saturasinya yang menurun, atau kita butuh oksigen yang lebih banyak, kemudian auskultasinya ada ronki, ada suara nafas bronkial, dan sebagainya, dan foto rongsen. Apakah itu foto rongsen atau CT scan? Cukup sampai di situ saja. Itu digolongkan kepada PNMB. Ya, tidak ada lagi nih mikrobiologi, mikroorganisme, tidak ada. Jadi Bapak Ibu, untuk tempat atau rumah sakit yang terbatas, belum bisa melakukan kultur, ini di sini bisa dipakai seperti ini. Bahwa klinis dan X-ray Bapak Ibu bisa masukkan sebagai PNMB. Bagaimana PNMC sekarang? Tempatnya sama sekali nggak ada X-ray. Agak lucu juga ya. Tetapi mungkin ini untuk HAP. Ya, untuk HAP. Karena biasanya kalau rumah sakit itu punya ventilator, biasanya dia punya X-ray dong gitu ya. Tapi mungkin ini misalnya Bapak Ibu untuk melihat HAP ya. HAP di mana pada HAP ini secara surveillance. Ingat tadi bahwa diagnosis dengan klinis dan diagnosis dan definisi untuk surveillance ini Bapak Ibu lihat berbeda ya. Klinis ada demam atau batuk atau dahak purulen takipnu 2 gejala. Itu Bapak Ibu masukkan di PNMC. Ya, baik. Tadi ada PNMA, PNMB, PNMC. Bagaimana dengan VAP? Nah, dalam VAP ini kriteria bisa PNMA, bisa PNMB atau PNMC dan pasien tersebut mendapatkan ventilasi mekanik atau intubasi yang dilakukan kurang dari atau sama dengan 2 hari sebelum pertama kali memenuhi salah satu komponen definisi pneumonia.
Jadi Bapak Ibu bisa pakai ini. Tapi memang yang PNMC ini yang masih agak perlu mungkin ditanyakan ya. Bagaimana dia tidak punya rongsen sementara dia punya ventilator gitu ya. Itu tentunya agak agak mungkin yang bisa menjadi bahan diskusi nantinya atau bahan masukan kepada WHO bagaimana kalau hanya PNMC itu hanya dipakai untuk mendefinisikan HAP secara klinis mungkin bisa. Tetapi kalau untuk misalnya untuk VAP, kemudian PNMC ditambah ventilasi mekanik sementara dia nggak ada rongsen, tentunya itu akan merupakan suatu pertanyaan juga ya dalam hal ini. Nah, ini Bapak Ibu adalah yang biasa Bapak Ibu kerjakan. Ini teman-teman IPCN, teman-teman Komite PPI ini biasa mengerjakan ini. Yaitu adalah jumlah kasus WAP dibagi hari pemakaian alat ventilator mekanik dikalikan 1.000 nanti akan ketemu promil. Ini adalah yang biasa Bapak Ibu lakukan dalam surveillance WAP. Ya, tetapi Bapak Ibu WHO itu sekarang baru. Yang guideline WHO ini atau eh, update surveillance WHO ini baru. Ada beberapa yang ditambahkan. Pertama, kita bisa melihat proporsi insiden VAP. Kalau dulu kan hanya dari sekian yang dipasang alat, berapa yang muncul VAP gitu kan Bapak Ibu, atau berapa dari sekian mereka yang tirabaring atau dirawat, berapa yang terjadi pneumonia atau HAP. Tetapi pada eh, surveillance WHO yang terbaru ini ada beberapa yang ditambahkan. Pertama, kita bisa mengukur proporsi pasien VAP dalam periode surveillance yang ditentukan. Contoh, kita ingin menghitung proporsi insiden VAP di ICU dalam periode 1 bulan ya. Kita tahu bahwa Bapak Ibu dan teman-teman dari PPI biasanya surveillance VAP ini tiap bulan, ya kan? Biasanya periodenya 1 Januari sampai 31 Januari. Jumlah pasien rawat di ICU 20, Bapak Ibu. Dari 20 itu yang kena VAP 2. Ya, jadi 20 orang yang kena VAP 2. Maka proporsi insidennya adalah 2 dibagi semua pasien yang dirawat ya kali 100% itu 10%. Artinya di situ disebutkan. Artinya 10% pasien yang dirawat ICU selama periode surveillance akan berisiko terkena VAP. Itu adalah intinya. Jadi cara menghitungnya adalah jumlah pasien VAP dibagi jumlah total pasien yang dirawat. Misalnya Bapak Ibu targetednya di ICU, maka ambillah di ICU. Jumlah total pasien yang dirawat kalikan 100. Ini konstantanya akan ketemu prosentase. Ingat, kalau yang biasa kita lakukan itu adalah promil karena itu adalah berhubungan dengan hari pemakaian alat ya Bapak Ibu. Kalau ini adalah proporsi pasien, proporsi insiden dari orangnya ya. Kalau dari itu dari sekian yang dipasang alat berapa yang VAP ya. Kalau ini adalah jumlah pasien VAP dibagi jumlah total pasien yang dirawat. Oke, ini satu. Kedua, insiden density VAP, yaitu mengukur frekuensi terjadinya kasus baru VAP pada suatu populasi selama periode tertentu dengan mempertimbangkan waktu setiap pasien berada dalam risiko. Contoh yang gampang, kita ingin menghitung insiden density VAP di ICU periode 1 bulan. Periodenya 1 Januari sampai 31 Januari 2024. Misalnya saja, jumlah pasien rawat 20. Pasien yang kena VAP 2. Total hari rawat pasien adalah jumlah lama rawat dari setiap pasien dalam hari. Misalnya si A di bulan itu lama rawatnya di ICU 10. Si B pasien itu dirawat di ICU adalah 5. Si C di ICU dalam bulan itu 7. Pasien yang lain ada 15. Nah, itu digabung di jumlah-jumlah semuanya, itu ketemu total hari rawat pasien. Maka di sini insiden density-nya adalah jumlah pasien VAP 2
dibagi total hari rawat pasiennya tadi 300, kalikan di sini dia 1000 ya. 1000 konstantannya akan ketemu promil. Kenapa? Bahwa artinya bahwa untuk setiap 1000 hari perawatan di ICU ada 6,6 episode infeksi. Ya, ini adalah surveillance yang kedua, insiden density. Nah, densitas insiden alat spesifik ini sebetulnya adalah yang Bapak Ibu biasa pakai, biasa kerjakan. Ya, yang biasa kerjakan Bapak Ibu adalah tadi mengukur frekuensi VAP di antara pasien yang memakai ventilator dengan mempertimbangkan jumlah total hari penggunaan alat. Ini yang biasa Bapak Ibu lakukan sehari-hari. Contoh, ingin menghitung proporsi insiden VAP di ICU periode 1 bulan. Misalnya eh, ingin menghitung densitas insiden alat spesifik ya di ICU 1 bulan. Misalnya 1 Januari sampai 31 Januari, pasien yang pakai ventilator 10 orang. Ya, pasien VAP 2. Jumlah hari pemakaian alat, yaitu jumlah setiap harinya pasien yang pakai ventilator. Kan di ICU itu ada yang pakai ventilator, ada yang enggak. Nah, yang pakai ventilator dihitung. Misalnya si A pakainya 7 hari meninggal. Si B memakai hanya 5 hari, kemudian sudah langsung muncul apa namanya VAP-nya ini. Atau si C memakai 7 hari tapi dia sembuh misalnya. Nah, itu dihitung. Jumlah hari pasien yang pakai ventilator-ventilator di bulan Januari itu berapa? Itu di total. Hari pemasangan pemakaian alat, maka berapa yang VAP 2 tadi dibagi jumlah hari yang pakai ventilator ya dalam 1 bulan itu 160 dikali 1000, maka itu akan ketemu promil. Misalnya dalam hal ini 2 dibagi 160 kalikan 1000 akan ketemu 12,5 promil. Artinya untuk setiap 1000 hari pemasangan ventilator mekanis ada 12,5 kasus baru VP. Ya. Satu lagi Bapak Ibu, yaitu yang di dalam guideline yang terbaru atau dalam buku saku WHO yang terbaru ini adalah rasio penggunaan alat. Ya, mengukur proporsi pasien yang memakai alat tertentu selama periode surveillance. Misal ingin menghitung rasio penggunaan alat untuk ventilasi mekanis di ICU dalam periode 1 bulan. Contoh, surveillance 1 Januari sampai 31 Januari. Tadi dikatakan jumlah hari pemakaian alat kan 160 ya tadi yang kita hitung. Oh si A pakai ventilator 5 hari, si B pakai ventilator 7 hari, si C pakai ventilator 10 hari. Dijumlah semuanya dalam 1 bulan. Ketemu 160. Jumlah hari pasien ini beda. Yaitu tadi berapa pasien yang di ICU selama 1 bulan, kemudian dihitung berapa lamanya dia dirawat di ruangan tadi. Ada yang di ICU 10 hari, ada yang di ICU 15 hari, dan sebagainya. Itu misalkan 300. Maka rasio pemakaian alat VAP, rasio pemakaian alat ventilator, ini maksudnya, rasio pemakaian alat ventilator adalah 160 tadi, jumlah hari pemakaian alat ventilasi, dibagi jumlah hari pasiennya 300. Dikalikan 100, konstantanya di sini 300, ketemu 53,3%. Ini contoh saja. Artinya rata 53 pasien per 53,3 pasien mendapatkan ventilasi mekanis selama periode surveillance. Jadi Bapak Ibu dari satu kondisi Bapak Ibu di ICU, itu Bapak Ibu bisa mendapat banyak data yang bisa diambil untuk kegiatan surveillance ini. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu juga akan bisa merencanakan, oh ternyata banyak ya kita kebutuhannya untuk ventilator. Mungkin perlu menambah ventilator. Jadi tidak melulu hanya sekedar bahwa, oh dari sekian pakai ventilator 2 VAP. Bukan. Tetapi kita juga bisa menghitung orang, pasiennya, proporsi insidennya, pasien barunya berapa. Kemudian kita juga bisa menghitung kebutuhan misalnya. Dari sekian yang dapat ventilasi eh, dari sekian yang dirawat berapa sih yang mendapatkan ventilator?
Sehingga kita akan bisa merencanakan kebutuhan kita yang di masa akan datang. Mungkin ya. Baik, ini slide saya yang terakhir, Bapak Ibu. VAP merupakan HAIS yang paling sering di ruang ICU dan sering menyebabkan kematian utama untuk terkait HAIS. Beberapa cara surveillance sebelumnya memakai kriteria Clinical Pulmonary Infection Score yang tahun 1901 dibuat pada waktu itu dan saat ini kita juga sudah tidak pakai. Kemudian VAE, Ventilator Associated Event, yang dicetuskan oleh NHSN, CDC. Kemudian dari kita juga bisa memakai PMK 27 tahun 2017. Nah, update surveillance HAIS WHO 2024 ini memberikan pembaruan dalam pengelompokan HAP dan VAP. Kalau dulu kan hanya Bapak Ibu bahwa yang masuk di kriteria HAP adalah mereka yang ada eksklusi, inklusi. Kalau HAP adalah mereka yang mengalami pneumonia setelah lebih dari 2 hari kalender pada pasien yang tidak mendapatkan ventilator tapi mungkin tirah-baring lama ya, bed rest total sehingga dia terjadi HAP, atau pada mereka yang memakai ventilator mekanik setelah lebih dari 2 hari pemasangan kalender untuk eh, terjadinya ventilator associated pneumonia pada pasien-pasien yang di ICU ya. Di mana Bapak Ibu juga sudah melihat tadi dari NHSN pun membagi ada VAP, ada VAE. Nah, memang itulah yang masih menjadi silang sengketa dari klinisi masih memakai diagnostik karena memang beda pendekatannya untuk surveillance dan juga untuk penegakan diagnostik. Nah, dalam surveillance WHO 2024 ini untuk pneumonia ada tambahan 3 parameter baru selain tadi pengelompokannya adalah PNMA, PNMB, PNMC, dan VAP, di mana PNMA itu terkonfirmasinya adalah apabila juga ada kultur atau ada mikrobiolog spesimen hasil positif dari mikrobiologi, PNMB terkonfirmasi dari radiologi, PNMC secara klinis, dan ventilator associated pneumonia adalah dari PNMA atau B atau C plus pemasangan ventilator mekanik lebih dari 2 hari kalender. Nah, kemudian untuk surveillance WHO ini, untuk pneumonia ada tambahan 3 parameter baru, selain hanya tadi yang Bapak Ibu yang biasa lakukan sehari-hari di PPI untuk surveillance, misalnya berapa insiden rate untuk kasus-kasus pasien yang terjadi VAP pada pemakaian alat, maka sekarang ada 3 ya, ada tambahan 3 tadi ya, ada proporsi insiden, ada densitas insiden, ada densitas terkait pemasangan alat, dan satu lagi yang tadi ya pemakaian alat di ICU. Saya rasa itu saja, Bu Rani. Mungkin saya kembalikan kepada Bu Rani. Oke, terima kasih Dokter Titi. Luar biasa. Kita dapat pencerahan yang luar biasa di pagi hari ini dari guideline buku saku yang dikeluarkan oleh WHO tentang surveillance. Dan kita ternyata di surveillance itu ada tambahan dari WHO ya, Dokter Titi, yaitu 3 parameter baru. Yaitu kita bisa menghitung bagaimana kita selama ini menghitungnya adalah kita bisa tahu proporsi insiden PAP, kita juga bisa tahu densitas insiden PAP, kita juga bisa tahu densitas insiden alat spesifik, dan juga rasio penggunaan alat. Sehingga kita juga bisa memberikan masukan ke manajemen bagaimana kebutuhan-kebutuhan di ruang intensif kita tentang mencegah terjadinya PAP. Seperti itu ya Dokter Titi. Ibu dan Bapak, luar biasa kita di pagi hari ini mendapat pencerahan dari buku saku yang dikeluarkan oleh WHO yang disampaikan oleh Dokter Titi dengan sangat gamblang. Semoga kita bisa memahami yang disampaikan oleh Dokter Titi sehingga kita bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik setelah kita seminar ini. Ibu dan Bapak, dipersilakan saya berikan satu kesempatan untuk bertanya kepada Ibu dan Bapak langsung kepada Dokter Titi dengan cara raise hand. Silahkan. Ini pasti menarik banget nih. Kalau buat Tanya saya menarik gitu, banget ini. Ya silakan. izin bertanya Bu, Ya terkait yang silakan. disampaikan oleh dokter tadi. Jadi kalau untuk sesuai dengan KMK yang
akreditasi yang terbaru kemarin untuk surveillance itu ada PAT, USK, IADP, IDO, untuk RO dan emerging dan emerging. Ya mungkin ini yang eh, jadi PR rumah sakit kami yang dulu itu jadi banyak pertanyaan sebenarnya untuk HET itu dan produktif itu masuk di apa ya? Ditambahkan di sini juga tadi dokter masih ada terkait dengan HAP. Dan terus untuk yang kedua, untuk surveillance WHO ini apakah harus kita terapkan di tahun 2025? Demikian dokter. Oke, Dokter Titi, pertanyaannya cukup bagus dari Ibu Aymaro. Apakah ini bisa dilaksanakan di tahun 2025? Lalu yang kedua adalah masalah PAP dan HAP. Bisakah diulas sedikit, Dokter Titi, dari pertanyaan teman kita Ibu Almaro, dari Ibu Almaro Atus Solihah. Maaf, saya kurang terlalu jelas tadi pertanyaannya gimana? Yang pertama adalah apakah, yang kedua ya, saya menangkap karena suaranya putus-putus, tentang bagaimana Putus-putus apakah suaranya Bu surveillance ini, Almaro. ya, apakah bisa diterapkan surveillance ini nanti untuk di tahun 2025. Yang pertama, yang itu adalah tentang HAP, Dok. Saya juga putus-putus. Mbak Almaro, silakan yang tadi tentang HAP atau PAP yang singkat aja. Jadi gini Suaranya agak dokter, putus-putus. kalau Ya, yang di KMK itu kan ada 5 nggih, yang di situ tidak ada HAP, dekubitus, dan plebitis. Nah, yang jadi pertanyaan kami yang dulu di Komite PPI, sebenarnya HAP, dekubitus, sama plebitis itu masuk di apa gitu. Nah, selama ini rumah sakit kami itu daripada nanti ada pertanyaan di waktu akreditasi dan itu tidak ada data, akhirnya dimasukkan di infeksi rumah sakit lainnya. Lah, untuk ini mungkin minta pencerahan apakah tetap dimasukkan di surveillance HIS ngoten. aduh terima kasih Terus ya, Dok. banyak. Jadi, Ya. ya, jadi sebetulnya apa yang disampaikan Ibu Almaro tadi memang untuk dekubitus dan plebitis itu masuk di lain-lain ya. Tetapi kalau HAP ini ada di Permenkes 27 ada. Yang tadi saya sebut tadi itu adalah saya ambil dari Permenkes 27 tahun 2017. Hanya Bapak Ibu, memang yang biasa disampaikan adalah yang berhubungan dengan pemakaian alat. Ya kan? VAP pakai alat, ISK pakai alat, kemudian IAD pakai alat, operasi karena adanya apa namanya ya ada irisan lah, ada perlukaan dan sebagainya. Artinya yang yang biasa apa yang disampaikan itu berhubungan dengan kondisi invasif. Tapi HAP itu sebetulnya masuk, tapi dia memang tidak invasif. Kita hanya melihat bahwa oh dari pasien ini setelah dirawat sekian hari dengan kondisi terbaring, bed rest, dan sebagainya, ternyata dia muncul pneumonia gitu. Tapi untuk HAP ini masuk di PMK 27 2017 sebagai sesuatu yang bisa kita lakukan surveillance. Bapak Ibu, makin sebetulnya makin banyak yang bisa kita lakukan surveillance itu makin bagus loh. Jadi Bapak Ibu bisa mendapatkan data yang macam-macam. Ingat dalam PPI sendiri, surveillance itu nggak hanya sekedar heist-nya itu nggak hanya sekedar tadi. Bisa saja misalnya surveillance-nya misalnya mereka yang habis cabut gigi, abses gigi gitu. Itu juga bisa dipakai dan sekian pasien yang dicabut ternyata di sekian yang dia jadi abses. Itu bisa dibikinkan surveillance juga gitu. Tapi memang yang invasif-invasif itu masuk di situ. Gitu ya. Mungkin menjawab Ibu Almaro. Yang kedua, yang kedua, apakah bisa Yang diberlakukan kedua untuk apa? tahun 2025? Apakah bisa Oh, diberlakukan untuk tahun baik 2025? ya. Bapak Ibu, ini adalah Perdalin adalah keinginan dari Perdalin untuk bisa menyebarkan informasi seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat di Indonesia terkait yang update. Nah, untuk update ini memang kita belum belum tahu apakah kita akan bisa laksana. Tapi seandainya Bapak Ibu mau melakukan, itu Bapak Ibu sudah punya guideline. Artinya Bapak Ibu seandainya sudah mau melakukan pun itu sudah ada guideline-nya, ada panduannya.
Tetapi memang berdasarkan PMK 27/2017 itu kita masih ada di tadi itu kriterianya masih yang masih yang hari pemakaian alat. Tapi setidaknya adalah suatu wacana yang baru, ya, suatu yang kedepannya akan kita bisa adopt, di mana banyak loh yang bisa kita lakukan dalam surveillance tadi, gitu. Jadi kalau seandainya juga hubungannya nih, contoh hubungannya misalnya, dok saya nggak bisa melakukan surveillance VAP karena saya nggak ada kultur dan sebagainya. Ini dengan sekarang, setidaknya dengan update Bisa sekarang ini dilakukan Bapak ya Ibu dok, bisa mengambil, bisa loh, bisa. bisa Jadi dilakukan ya Bapak Ibu bisa ambil dengan dari sana. Gitu. pakai Bahwa yang saya setidaknya dok. saya ambil yang PNMB misalnya secara radiologi untuk surveillance ya. Ingat Bapak Ibu, jangan dicampur antara surveillance dengan penegakan klinis karena berbeda, berbeda. Ini adalah untuk Bapak Ibu mengetahui kondisi setidaknya sistem informasi ini akan mengetahui Bapak Ibu, oh ini ada kondisi bagaimana, ada VAP, ada sebagainya. Gitu ya, mungkin bisa Oke, menjawab. dokter dokter Titi, semoga bisa dijawab ya, Ibu Almaro Atu Soliha. Dan kalau memang itu mau dilaksanakan sangat baik ya, karena apa? Kita punya data yang lebih banyak dan lebih baik seperti itu.